di masjid kami ada lapangan tenis mejanya. Masya Allah. Kemudian kopi selalu ada, gula selalu ada. Ada dispensernya sekarang? Dispensernya ada. Masya Allah. Jadi selain mahasiswa yang nongkrong juga tukang-tukang ojol. Oh iya. Jadi ketika mereka Istirahat. waktu istirahat, banyak orang-orang di sekitar kita itu yang mau berbuat baik hanya untuk mengetuk pintu hatinya aja. Nah, gimana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami di podcast Cermat Cerita Masjid. Tempatnya kita ngobrol santai seputar dunia kemasjidan dan bagaimana agar masjid dapat kembali menjadi pusat peradaban umat. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya di hari yang cukup cerah ini ya Pak ya. Alhamdulillah, tapi akhir-akhir ini di Bandar Lampung sedang hujan ya Pak ya. Di Bandar Lampung ini cukup berubah-ubah lah cuacanya. Semoga kita semua yang nonton juga, teman-teman, bapak-bapak takmir lain, masjid lainnya bisa menjaga kesehatan. Oke, di hari yang berbahagia ini tentunya saya tidak sendirian ya. Saya sudah bersama seorang takmir masjid, ketuanya Pak ya? Iya, ketua masjid. Alhamdulillah. Assalam. Ketua Masjid As-Salam Korpri Bandar Lampung yang telah hadir bersama kami, Bapak Harsono. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat. Alhamdulillah. Kalau saya mah sehat selalu insya Allah. Kalau Bapak gimana? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Semangat terus ya Pak ya. Semangat terus. Jagain masjid jadi mahkot. Masya Allah. Jadi pelayan tamu Allah. Masya Allah. Di Masjid As-Salam Korpri Bandar Lampung. Iya, Korpri Jaya. Oke, Korpri Jaya ya tempatnya. Sukarame. Ini Sukarame. Iya, berarti banyak anak UIN Pak mampir sholat. Iya, masih mahasiswa UIN, Kita ya, mahasiswa ITERA juga banyak Iya. yang kos di sekitar masjid. Iya. Tempat ngekos ya, soalnya Tempat dekat ngekos. kampus ya. Iya, Masya Allah. Nah kalau gitu kan berarti ada lah ya mahasiswanya berarti dari jamaah. Nah, nongkrong di masjid. Masya Allah. Ngopi di masjid. Oh, disediakan Pak? Terus kita sih disediakan. Wis, kalau boleh tahu ada apa aja nih Pak yang disediakan untuk melayani jamaah di Masjid As-Salam ini? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang kami di podcast ini. Terima kasih juga. Jadi masjid kami itu berdiri tahun 2019. Baru ya Pak? Ya, kurang lebih 6 tahun. Dan pertama saya ditunjuk sebagai bendahara pembangunan. Nah, setelah berdiri bangun masjid, kita membentuk pengurus. Saya ditunjuk sebagai wakil waktu itu. Dan tahun kemarin pergantian pengurus dan saya dipercayakan untuk menjadi ketua. Alhamdulillah. Dan saya alhamdulillah juga saya bekerja sebagai PNS di Rumah Sakit Abdul Muluk. Juga di sana saya sebagai pengurus rohis juga. Oh, ada rohisnya. Ada rohisnya. Dan kemarin kami sudah belajar ke Masjid Joko Karyan, ke Masjid Al-Falah. Jadi ketika kami pulang, kami coba terapkan ilmu yang dari sana itu. Bahwa untuk mengajak jamaah meramaikan, memakmurkan masjid, maka masjid jangan hanya sebagai tempat sholat, tapi gimana supaya anak-anak muda, anak-anak tertarik untuk masjid. Maka kita bersepakat dengan takmir yang lain, kita siapkan kopi di masjid, siapkan minum di masjid, siapkan tempat olahraga di masjid. Dan alhamdulillah disetujui oleh rekan-rekan yang lain. Di masjid kami ada lapangan tenis mejanya. Masya Allah. Kemudian kopi selalu ada, gula selalu ada. Ada dispensernya sekarang? Dispensernya ada. Jadi selain mahasiswa yang nongkrong juga tukang-tukang ojol. Oh iya. Jadi ketika mereka Istirahat. waktu istirahat, bikin kopi, minum dingin, nyantai, dan ketika waktu sholat, alhamdulillah mereka juga ikut sholat. Iya. Masya Allah. Dan itu kiat-kiat yang kami laksanakan di masjid kami.
Ya, biarkanlah anak-anak main bola, main tenis meja, tapi ketika waktunya sholat, kita ajak sholat mereka. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, begitu ya tadi Pak ya, dari tergolong masih muda, masjidnya 6 tahun, 6 tapi tahun. Bapak sudah dari awal pembangunan sudah menjadi bagian ya Pak Sudah ya? menjadi bagian. Jadi bendahara tadi Ya. semua, berarti ngumpulin dana ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Pembangunan dari mana aja Pak? Masjid itu awalnya ketika itu kebetulan di komplek kita ada yang masih keluarga dengan Pak Wali Kota. Waktu itu masih Pak Herman HN ya. Waktu peletakan batu pertama, Pak Herman HN berkeinginan mau ngasih kita dana untuk bangun masjid itu 500. Namun ketika berjalan pembangunan kena COVID. Oh iya iya. Kena COVID waktu itu kan dana untuk pemerintahan kota itu diutamakan untuk COVID ya. Akhirnya kita sempat hanya henti dapat bantuan 300. Oh dikurangi. 300. Dan dengan itu serta kita mencari donatur-donatur lain, alhamdulillah masih tetap bisa jalan bangun masjid walaupun belum ada kubahnya, namun tetap kita laksanakan dulu. Fisik itu nomor 2, yang penting bisa Fungsi. kita gunakan fungsinya untuk ibadah. Sholat dulu. Sholat dulu. Sehingga walaupun masih belum ada atap, kita pakai terpal aja sudah kita gunakan untuk sholat. Dan ketika bulan Ramadan sudah kita gunakan untuk itikaf. Buka puasa? Buka puasa. Puasa. Masya Allah. Itu ya berarti perjuangan dari tahun 2019 akhir berarti ya Pak? 2019 akhir. Ya, kalau begitu ya. Kan COVID kita baru kita di Indonesia 20. di tahun 2020 kan. Iya. Sedang pembangunan. Sedang pembangunan. Masih awal-awal mungkin Pak ya. Awal-awal pembangunan paling baru sekitar 20-30% COVID. Ya alhamdulillah dengan takmir sendiri otomatis mencari dana donatur. dan donatur juga. Iya iya. Berarti ada dari uang pribadi juga Iya, Pak ya? betul. Uang pribadi. Uang pribadi. Terus dan donatur dapat dari mana Pak? Donatur ya sekitar kita, kemudian relasi-relasi kita. Masya Allah. Kebetulan saya bekerja di rumah sakit, Banyak ya? relasi-relasi kita ada dokter. Masya Allah, iya iya. Alhamdulillah. Dibuka peluang amal Dibuka peluang amal jariah. ya. Iya. Karena banyak orang-orang di sekitar kita itu yang mau berbuat baik hanya untuk mengetuk pintu hatinya aja. Nah, gimana kalau yang saya perlu Bapak? perjuangan. Ya kita anukan saja apa proposal kita, kemudian kita Jelaskan. terbuka bahwa ini dana sudah masuk sekian, Niatnya. sedangkan Kebutuhan. kebutuhan kita sekian, masuk barang sekian, ada saja yang mengasih, saya bes semennya, saya lantainya, begitu. Berarti ada yang ngasih langsung bentuk bahan baku. Iya. Nggak selalu uang ya. Nggak selalu uang. Bahkan ada dia seorang dokter yang tidak perlu kita sebutkan namanya ya. Dia Abdul bilang, Muluk ya Pak. iya. Berapa perlu untuk lantainya? Berapa kotak? Saya sebutkan siang, semuanya dari dia beliau. Masya Allah. Iya 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 iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Oh. benar. Dan sampai sekarang, alhamdulillah masjid kita bekerja sama juga dengan Abdul Muluk sudah setahun ini kita melaksanakan bakti sosial donor darah setiap 3 bulan sekali. Ada yang menonorkan darahnya. Setiap kegiatan itu mencapai 35, kadang sampai 40, 45 begitu. Karena saya sendiri merasakan, saya bekerja di kamar operasi, bahwa darah itu sangat dibutuhkan. Karena di Abdul Muluk itu seharinya saja bisa mengeluarkan 100 kantong darah untuk pasien-pasien, bukan karena rumah sakit Abdul Muluk itu rumah sakit rujukan seluruh Lampung. Iya. Jadi pernah kita mengalami operasi ibu melahirkan itu namanya akreta, itu sampai 20 kantong darah untuk satu orang pasien. Dan makanya kami tergerak untuk melaksanakan bakti sosial donor darah ini. Dan itu alhamdulillah donatur-donatur
untuk donor darah tersebut. Alhamdulillah juga dari relasi-relasi kami yang ada di Al-Muluk juga. Iya, Masya Allah. Jadi saling membantu ya. Untuk awal pembangunan itu donatur dari dokter-dokter, ya, dari staf di Rumah Sakit Abdul Muluk. Kemudian setelah masjidnya jadi ada timbal balik ya Ustaz ya. Iya. Berarti ada jamaah-jamaah tadi yang sudah difasilitasi dengan makan minum ya di masjid. Itulah yang menjadi orang-orang yang mau berdonor darah gitu ya. Betul, iya. Untuk kegiatan sosial, untuk membantu juga darah di pasokan untuk di Rumah Sakit Abdul Muluk. Betul. Masya Allah. Iya. Ya, itu ya tadi. Jadi di awal pembangunan dibantu dengan orang-orang baik ya Pak ya. Iya. Relasi-relasi dari para pengurus ya. Bukan cuma mungkin dari Pak Harsono, mungkin teman-teman pengurus lainnya semua pasti pengurus, semua semua berkontribusi untuk Kontribusi, ya. masjid tersebut, Iya. membangun masjid tersebut. Hmm. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman takmir lain yang memang kita bergotong royong, bahu membahu untuk dari mulai pembangunan sampai dengan sekarang membangunkan masjid, melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial. Selain itu kami juga ada kegiatan setiap bulan Ramadan, kami melaksanakan kegiatan Ramadan berbagi. Jadi sebelum kita sahur, sehari atau 2 harinya kita membagikan sembako kepada keluarga di sekitar kita, tetangga-tetangga kita di sekitar kita, jamaah masjid di sekitar kita yang kurang beruntung, tidak banyak kurang beruntung dari kita, agar mereka juga bisa menikmati makan sahur dengan lauk yang pantas. Jadi selain sembako, kami juga memberikan uang cash untuk dia belanja sayuran atau lauk untuk sahur. Masya Allah. Berarti masjid juga sudah hadir untuk keluarga sekitarnya ya Pak ya. Iya. Yang memang membutuhkan, yang tadi juga posisinya belum seberuntung kita mungkin Pak ya. Alhamdulillah masjid hadir untuk membantu dan memberikan rezeki ya Pak ya, rezeki yang halal insyaallah. Dan juga ya pasti uangnya yang didapat itu dari orang-orang baik ya, orang yang hadir di masjid, orang yang mau memakmurkan masjid ya, dari warga untuk warga ya Pak. Dari warga yang dari umat untuk umat. Ya, dari umat untuk umat, dari yang ya mungkin ekonominya sudah cukup mapan ya baik. Terus juga ya ada dari masjid kita membuka donasi untuk membantu keluarga atau teman-teman yang belum beruntung ya, insyaallah. Ya itu tadi untuk programnya Pak ya dari masjid. Tadi sudah ada makan kopi tadi ya. Kalau Jumatan ada makan? Di Jumat Berkah kami selalu ada, dari masjid itu kita menyediakan 200 porsi setiap Jumat. Namun hasilnya pasti lebih. Karena kita di masjid 200 porsi ada saja nambah lagi dari hamba Allah. Ada yang ngasih 10, ada 20, sehingga kadang-kadang mencapai 270 sampai 300 gitu. Dari masjid hanya untuk saat ini baru mampu menyediakan 200 porsi untuk setiap Jumatnya. Namun alhamdulillah tadi ada orang-orang baik yang untuk menambahinnya. Jadi pasti kalau Jumatan itu gimana tuh makannya? Itu sudah dibelikan nasi kotak, atau kalau di masjid sini dekat sini Pak Al-Ikhlas ini dia temanya itu makan prasmanan, ngambil sendiri. Kalau di Masjid As-Salam Kalau di sana, karena kami berpikir di sana banyak anak-anak mahasiswa yang mungkin mereka setelah sholat harus pergi kan, harus ke kampus lagi, maka kami nasi kotak. Sudah di kotak. Dan yang kami anukan adalah warga sana, pedagang-pedagang di komplek kami. Iya, untuk menyiapkannya. Jadi karena memang ke sana itu mereka setelah Jumatan pulang, jadi kami bikin kupon. Jadi harapannya yang datang duluan yang dapat. Jadi ngelihat porsi kita masih terbatas lebih, kan, terbatas, sedangkan kuponnya disiapkan juga.
Jadi memang harapan kita kalau memang mereka, dan memang sebaik-baiknya sholat Jumat itu yang datang duluan kan. Betul, betul. Jadi sudah wajarnya mereka datang duluan, dapat pahala lebih besar, dapat juga kupon untuk ngambil makan siang. Baru jual berkah. Masya Allah. Ya, cukup menarik ya. Baru mungkin Pak ya yang sharing di sini tentang skema untuk Jumat berkah ini ya. Iya. Dikasih kupon biar orang tuh saling cepet-cepetan gitu. Cepet-cepetan. Iya. Bukan karena pengen apa? Cepet-cepetan. Ya satu mungkin karena makannya ya Pak ya, dapat Jumat berkah, tapi yang paling utama ya mengajarkan bahwa yang utama di hari Jumat ya orang yang paling datang duluan duduk di depan so paling depan. Wajar kalau dia dapat juga bonus makan. Ya, alhamdulillah sekaligus ya langsung dua ya Pak ya dapatnya ya. Iya. Kita memberikan rezeki makan siang dan juga mengajarkan sunnah ya Pak ya. Sunnah bahwa kalau zaman sahabat dulu kan mereka siap diundi kan untuk duduk di depan itu kan. Iya. Kalau sekarang orang-orang enggan datang duluan duduk di depan. Makanya kita siapkan kupon biar ada bonusnya lah yang datang duluan duduk di depan itu. Iya. Dapat kupon untuk ditukarkan dengan Jumat berkah. Masya Allah. Ya, alhamdulillah ya Masjid As-Salam memberikan kita inovasi baru ya Pak ya. Mungkin ya selama yang sudah puluhan mungkin ya takmir masjid yang kami undang di sini. Memang banyak ya Jumat berkah, tapi yang sistemnya kupon kayak gini yang mengajak kita juga untuk cepet-cepetan datang untuk ya mengisi soft paling depan baru dari Masjid As-Salam ini ya. Masya Allah. Semoga bisa ditiru ya Pak ya. Semoga. Jadi motivasi bagi masjid, sahabat-sahabat masjid lainnya untuk bisa mengundang jamaahnya agar bisa semangat untuk sholat Jumat di awal waktu. Betul. Masya Allah. Ya, itu untuk program makan-makannya ya, makan sholat Jumat berkah. Kemudian sudah disediakan kopi, mungkin ada cemilan-cemilan mungkin ya Pak ya. Nah, ada lagi Pak untuk program di Masjid As-Salam apa kajian-kajiannya ya? Di Masjid As-Salam ini untuk saat ini kita kajian itu sebulannya 2 kali, yaitu di pekan ke pertama dan pekan ketiga pada subuh. Sedangkan untuk muslimatnya itu dalam sebulannya 4 kali di hari Sabtu pada asar dan kita siapkan sarapan untuk pada subuhnya. Untuk pada subuh berarti untuk semua yang ikut kajian muslimat. Nah, untuk muslimatnya itu disiapkan senekan. Iya. Yang pada asar. Iya. Itu kajian muslimah Pak ya? Kajian muslimahnya. Kalau sedangkan kajian pada subuhnya itu semua. Muslimah dan muslimahnya. Untuk pengisinya kita sudah bekerja sama dengan KDMI, yaitu Komunitas Dai Muslim Indonesia, yaitu yang diketuai oleh Ustaz Fathur Rijal LC untuk mengisi narasumber di kajian-kajian kita. Juga kita kerjasama dengan mereka juga untuk mengisi khutbah Jumat. Dari dai-dai KDMI gitu ya Pak ya? Itu kalau di Bandar Lampung di mana ya Pak daerahnya? Oh itu kantor mereka itu di Waidadi. Di Sukabumi, dekat juga. Mereka kebanyakan dari mereka adalah tamatan dari Mesir, pesantren, kemudian Yaman. Luar negeri. Iya. Maka mereka ada LIC, ada yang dari S2, ada yang tamatan dari pesantren dalam negeri juga. Iya, insya Allah ya. Itu mungkin dari seluruh Indonesia mungkin Pak ya? Iya. Apa se-provinsi Lampung? Oh, terus sebagai provinsi Lampung, tapi tamatan mereka bermacam-macam.
Tapi domisili mereka di Lampung ya, Mas. Masih di mereka. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi berkolaborasi semua ya tadi dengan rumah sakit ya Pak ya. Kemudian juga dengan komunitas dai Muslim Indonesia, KDMI ya. KDMI. Oh ya, saya baru dengar itu ya Pak. Saya tahu adanya DMI ya, Dewan Masjid Indonesia. Ya, ternyata ada juga yang berarti itu memfasilitasi masjid-masjid gitu ya Pak. Iya. Memfasilitasi masjid-masjid untuk bekerja sama dengan mereka menyediakan dai-dainya. Begitu juga untuk bulan Ramadan mereka siap untuk menjadi imam di masjid-masjid yang melaksanakan tarawih, imam dan mengisi kultum. Masya Allah. Oh, berarti itu menyebar ya? Di seluruh Bandar Lampung aja atau provinsi? Provinsi. Pasti ada juga yang ke Lampung Tengah gitu. Karena mereka punya juga kadang mereka ada keliling terutama ke daerah-daerah terpencil yang susah dijangkau, kemudian yang daerah-daerah yang di kristenisasi mereka sering mengadakan bakti untuk melaksanakan kegiatan penguatan akidah di daerah-daerah terpencil ya, yang tidak terlihat mungkin ya, Masya Allah. Berarti mulia sekali juga ya Pak. Berarti nggak cuma di kota gitu ya Pak. Ya memang kalau di kota kan udah akidahnya udah kuat lah terjaga, insyaallah. Dan kalau desa-desa itu mudah sekali dipengaruhi oleh kristenisasi. Orang-orang yang tergadaikan akidahnya dengan harta. Biasanya pasti dengan harta ya. Iya, Masya Allah. Jadi memang misi dari KDM ini juga ya, untuk bisa menguatkan akidah Islam, bukan hanya untuk memperkuat akidah-akidah yang memang mungkin sudah kuat ya di kota-kota, tapi masuk ke daerah-daerah terpencil. Insya Allah. Alhamdulillah ya Pak. Kemudian ya itu mungkin ya program-programnya, ada kajian, ada makan Jumat berkah, ada ngopi gratis, Masya Allah. Itu semuanya tentang sosial ya Pak? Sosial. Sama juga ya untuk ilmunya tadi ada kajian. Apakah kajian itu isinya apakah cuma kajian biasa atau belajar ngaji juga Al-Quran? Ada nggak Pak? Untuk ngajar ngaji kita ada TPA-nya. Itu untuk anak-anak. Untuk anak-anak, untuk orang tua pernah kita laksanakan, namun hanya bertahan beberapa lama. Masih belum ya Pak ya? Masih belum ya. Untuk anak-anak kalau kita ada TPA yang ngajar ngaji tamatan pondok ya. Itu dari KDMI juga Pak? Enggak? Kita dari mabur kita. Betul mabur kita ada dua, satu imam tetap, satu mabur. Apabila imam tetap ini tidak atau berhalangan, maka mabur yang menggantikan. Karena mabur kita tamatan pondok. Oh iya. Bisa mengajar ngaji juga, bisa menjadi imam. Azan yang di talenta. Masya Allah. Berarti yang jadi imam dan mahbub itu sudah lulusan pondok semua. Iya. Apakah kuliah Pak? Lagi kuliah atau memang sudah selesai? Masya Allah. Jadi bisa full time ya Pak ya? Dari tinggal disediakan dari Pak ya Pak? Tinggal kita sediakan tapi mereka sudah punya rumah sendiri. Punya rumah sendiri. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Jadi memang mereka ya ikhlas itu ya, untuk ngajar ngaji, terus juga tentunya kita kasih ada masjid. Insyaallah ya Pak ya, per bulan ya Pak. Per bulan. Alhamdulillah. Jadi ikhlas tapi juga dengan kebutuhannya terpenuhi gitu Pak. Jangan hanya ikhlas tapi hidupnya agak susah ya kalau Masya Allah. Iya, masa kita masih tadi udah membantu orang lain, internalnya dulu. Masya Allah. Oke, itu ya. Itu juga mungkin ilmu yang didapat dari belajar di masjid-masjid besar di Jogokari yang tadi Al-Falah, bahwa memang makbul terus juga pegawai-pegawai masjid itu perlu kita berdayakan, kita perhatikan agar mereka juga serius gitu ya Pak, dengan hikmat
untuk memakmurkan masjid, membuat masjid itu program-programnya jalan. Kalau nggak di ya itu ya Pak ya, kalau kurang itunya mungkin ya agak setengah hati mungkin ya Pak ya. Masya Allah. Tadi kami mengetuk bagi donatur yang ingin mengimpakkan hartanya di Masjid As-Salam Ya. agar kita bisa lagi berbuat lebih banyak lagi untuk warga sekitar, bahkan kalau bisa kita menyentuh lagi warga-warga yang lain. Bahkan mungkin orang-orang yang ya mungkin seperti contoh-contoh mesin-mesin besar itu ya, yang seperti Al-Falah, Jogo Kahiyaan, Masjid Duta Pemuda itu kan banyak orang-orang yang memang dari luar daerah mereka yang numpang tidur, dikasih makan, dikasih kopi. Itu ya semuanya kembali lagi kepada kas masjid. Kalau kas masjidnya tebal, semua itu bisa jalan. Namun kalau kasnya kempes, bagaimana kita mau ngasih makan tamu, mau ngasih makan orang yang mau beli kopi. Jadi kembali lagi, memang kita harus menyentuh hati orang-orang baik agar mereka yang berkelebihan harta bisa menitipkan hartanya di rumah Allah yang akan kita kelola dengan sebaik-baiknya, dengan transparansi bahwa dibuka itu, semuanya. Kita buka bahwa itu kita gunakan untuk kemaslahatan umat. Kan mungkin bisa dijabarkan ya untuk beli apa aja ya uangnya Pak ya. Uangnya seperti selalu saya laporkan kegiatan Jumat Berkah itu kepada donatur. Habis berapa ya? Kemudian mungkin ada dokumentasinya. Dokumentasinya saya kirim. Bukti gitu ya Pak. Itu. Karena donatur itu akan percaya dengan begitu. Kalau tidak ada laporan, tidak ada bukti curiga ya. Iya. Jadi kurang percaya mungkin Pak. Iya. Masya Allah. Jadi kalau ada dokumentasi, nah apalagi zaman sekarang ya Pak ya, sudah zamannya sosial media. Apakah Masjid As-Salam udah punya nih Pak? Nah ini kita masuk udah ke ranah teknologinya Pak ya. Gimana Pak? Alhamdulillah imam kami dan marbot kami itu sudah melek teknologi, anak muda. Masih muda ya Pak ya? Iya. Masih muda. Baru marbot kami itu baru selesai kuliah S1-nya, berarti baru 23 tahun, 24 tahun ya. 20-an. Kalau imamnya sekitar 25, 26. Iya, masih muda. Iya, masih muda semua. Dan mereka lah yang mengelola sosial media Masjid As-Salam. Itu gimana Pak? Berarti kalau ada seperti tadi mungkin ada Jumat Berkah itu ada videonya di-upload ya. Kemudian ketika ada donor darah di-upload. Mulanya donatur dari melihat uploadan kita aja mudah ini. Benar nih, ya, Masya Allah. Disalurkan dengan baik, benar nih. Masya Allah. Jadi membuat donatur ya nggak ngilang gitu ya Pak. Jadi setiap minggunya, setiap harinya mungkin ya bisa kalau ada kelebihan harta tiba-tiba masuk gitu rekening masjid ya Pak ya. Masya Allah. Berarti masjid sudah punya rekening gitu ya Pak. Rekening di Bank Lampung. Itu saya lupa. Mungkin nanti kita bisa tampilkan di akhir ya Pak ya. Ada sahabat-sahabat masjid yang uangnya berlebih. Masya Allah. Bukan hanya uang, mungkin bisa dengan bentuk lainnya ya. Pemikiran atau kritik saran. Untuk kemajuan masjid kami. Di komen-komen. Silakan di komen-komen, silakan berbagi. Itulah keterbatasan dari masjid kami, karena masjid kami itu dikelilingi oleh masjid. Banyak ya Pak ya? Di masjid. Di sebelah sana ada masjid Kelurahan Waidadi. Di ada Masjid Al-Falah Korpri. Terus dekat juga nggak terlalu jauh juga dengan Masjid Ad-Doa. Iya betul, masjid yang udah
Wow, udah keren. luar biasa. Mantap. Kayaknya itu yang Al-Falahnya di Lampung ya. Iya, di Lampung. Tapi sekarang ada lagi masjid satu di Al-Bakri. Anur Gunter. Guntur. Nah, Iya, itu juga masjid sudah luar kesini biasa. alhamdulillah. Pak Edi ya ketuanya. Ya. Ya, itu memang cukup banyak kenalan ya orang itu. Itu Iya. Bapak Edi, alhamdulillah sudah main ke sini waktu itu kita podcast Iya. di sebelum bulan puasa kemarin Pak Sebelum sudah puasa. ke sini. Alhamdulillah. Banyak memang ceritanya juga dia dapat insight-insight untuk ya memakmurkan masjid. Memang nggak sekedar masjid itu cuma jadi tempat sholat tok ya, Iya. tapi semuanya ada juga kajian-kajian, ada juga TPA-nya hidup sampai lagi pembangunan ya, Betul. pembangunan TPA kalau di Gunter. Ya banyak ya sebenarnya masjid-masjid Banyak, ya. di Lampung ini yang sudah menjadi motivasi kita. Kemudian selanjutnya tadi kita sudah ngomongin tentang teknologi. Berarti sudah tadi kata Pak Harsono yang mengelolanya itu imam dan marbot. Ya. Berarti baru 2 orang tuh Pak Iya. anak mudanya Pak. Iya. Kira-kira ada lagi nggak Pak apa program-program mungkin ya yang khusus dibuat untuk anak muda Pak biar meramaikan dan memakmurkan masjid? Kita punya risma ya, tapi Kemana masjid? rumah masjid. Hmm. Tapi untuk akhir-akhir ini kebetulan penggeraknya itu kuliah diterima di luar Lampung. Jadi belum ke Jawa dia Pak? Iya, ke Jawa. Jadi belum lagi kita peningkatan lagi. Belum ada apa yang melanjutkan dari dia ya. Jadi kita ada dalam waktu dekat ini memang kita akan mengumpulkan lagi anak-anak muda-muda yang di sekitar kita untuk Aktivasi lagi ya, Pak? aktivasi lagi bagaimana. Karena namun selama ini kemarin 17 Agustus kita serahkan kepada pemuda-pemuda Buat apa tuh Pak? buat kegiatan 17 Agustus plus kegiatannya difokuskan di masjid. Di masjid. Di masjid. Di halamannya luas Di berarti? halamannya, alhamdulillah. Jadi selain ada kegiatan Polomar untuk 17 Agustus, kegiatan kita ajak ke kegiatan azan, lomba azan, dan lomba surat-surat pendek untuk anak-anak. Dan yang mengelolanya pemuda-pemuda, anak-anak muda di sekitar masjid. Alhamdulillah dapat sukses yang baik. Alhamdulillah. Berarti mereka dikasih panggung ya Dikasih Pak, panggung, dikasih amanah untuk menyelenggarakan acara 17-an kemarin. Baik ya Pak, hasilnya alhamdulillah, sukses lah ya Pak ya, alhamdulillah. Nah tapi mungkin yang belum itu ya program untuk merekanya sendiri ya Pak. PTL kami selanjutnya mungkin akan kita hidupkan lagi di semua yang aktif, yang bapak lama ini, bapak ini mulai vakum ya. Ya. Namun harapannya ya tadi kembali lagi yang seperti kami pelajari mungkin kiat-kiat dari Al-Falah itu ya, Ustaz Kusnadi ya, Kusnadi akan kita terapkan ilmunya itu. Siapkan wifi, kopi, dijanjikan istri. Gaji dulu. Rekreasi. Mungkin yang udah pengen keluarga carikan istri atau suami. Itu ya memang hal-hal yang membuat pemuda tertarik ya. Ke masjid. Jadi ke masjid itu bukan hanya sholat kemudian selesai, tapi bahkan sampai mencarikan jodoh ya Pak ya. Iya. Mencarikan jodoh, terus juga ada rekreasinya ternyata Pak ya. Jadi ada mungkin dibuatkan program jalan-jalan ke pantai, yang Lampung kan banyak pantainya ya. Ya itu ya, rekreasi juga penting ya. Jadi ya mungkin pemuda mungkin imannya naik turun Pak ya. Sangat mudah naik turun kalau lagi bosen mungkin di masjid terus, kapan nih main? Mungkin bisa rekreasi tadi ya Pak ya. Betul. Kita doakan ya Masjid As-Salam bisa kuat finansial mungkin ya Pak. Kuat pemasukan kasnya. Finansialnya itu
Ya. Kemudian untuk itu kami mengetuk orang-orang baik ya kiranya dapat menyisihkan rezekinya di rumah Allah, Iya. dimanapun, di masjid manapun, agar bisa masjid melayani umat dengan sebaik-baiknya. Ya, salah satunya memang Masjid As-Salam ya, karena kita sudah mendengar bukti-buktinya tadi ya. Mungkin kalau masjid-masjid lain ada yang mungkin ya sekedar masjid, ada juga Pak mungkin sampai hari ini juga memang masjid itu ya cuma tempat sholat terus malam ya dikunci, habis sholat dikunci. Ya, masjid kami buka 24 jam. Nah, alhamdulillah Tidak pernah kami kunci. tidak pernah dikunci ya Pak ya. Lampunya dimatiin? Lampunya tetap ada yang hidup. Tetap Dan ada kami, yang hidup. Kami remote AC-nya kami taruh di anu. Kalau mau hidupin silahkan. Silahkan. Masya Allah. Kalau mau sholat, hidupin lampu, hidupin AC, tidak ada yang larangan ya. Tidak ada. Mahbubnya juga mempersilahkan. Mempersilahkan. Masya Allah. Ya, itu tadi ya Masjid As-Salam ya. Kita doakan juga masjid-masjid yang lainnya yang mungkin belum terketuk pintu hatinya Pak ya, Iya. belum mendapatkan hidayah mungkin ya. Bisa untuk termotivasi dengan adanya acara kita podcast ini ya, itu tujuan utamanya. Iya betul. Terutama ya selain itu mengajak masjid-masjid juga mulai melek teknologi tadi ya Pak ya, dengan mengaktifasi sosial media, kemudian kalau mungkin bisa jam sholatnya itu sudah digital ya Pak ya, karena mungkin ada ya, mungkin masih ada mungkin masjid-masjid yang pakai jam biasa ya, jadi kadang azannya kelewatan gitu ya Pak ya. Nah di sentra masjid juga menyediakan alhamdulillah ya Pak ya, mulai dari perlengkapan jam sholat, karpet dan segala macam ya untuk peralatan masjid. Insya Allah sentra masjid solusinya. Masya Allah. Satu lagi Mas, di masjid kami tidak pernah setiap Jumat itu mengelilingkan kotak amal. Wih, kenapa loh Pak? Kotak amal hanya ada di depan, satu di depan pintu. Kemudian kami menggalang donatur. Jadi diumumkan tidak. Donatur itu kami ketuk hatinya melalui WA. Siapa yang ingin menjadi donatur di Masjid As-Salam, otomatis ya taknya dulu yang memulai menjadi donatur. Dan itulah yang kas terbesar kami. Kalau dari kotak amal belum ya Pak? Tidak signifikan. Yang lebih signifikan itulah yang dari donatur. Jadi kami lebih konsen ke mencari donatur daripada mengedarkan kotak amal. Soalnya ya mungkin hasil yang didapat juga tidak signifikan kalau dari kotak amal. Alhamdulillah kalau donatur, alhamdulillah di warga kami sudah 24 orang yang menjadi donatur. Tetap ya Pak? Iya, donatur tetap. Setiap bulannya bervariasi ya, dari 500.000 per bulan sampai ada yang 50.000. Dan alhamdulillah bisa untuk operasional masjid. Jika digabungkan. Ya, berarti Masjid As-Salam juga enggak. Ya tetap ada, tapi nggak terlalu mungkin hanya di pintu masjid saja. Ya, tidak disebar-sebar. Tidak keliling-keliling ya. Jadi mungkin karena juga kadang mengganggu mungkin ya, lagi sholat terus ada itu amal lewat, kehilangan khusyuknya ya. Ya, tapi lebih concern ke mencari donatur ya, agar pemasukannya juga pasti ya Pak ya, Masya Allah. Ya mungkin itu juga bisa dicontoh ya, mungkin tetap mau mengelilingi nggak apa-apa ya Pak ya. Itu kami itu dari pemikiran kami, diskusi ya. Yang lain bahwa ya tidak efektif juga, hasilnya tidak signifikan, juga mengganggu kehusuan sholat Jumat. Lebih baik kita fokus menggalak donatur, dimulai dari kita. Nah mungkin itu ya, mungkin ini juga ya, mungkin bisa jadi pelajaran bagi sahabat takmir masjid di luar sana. Kadang kita nyari donatur tapi malah takmirnya yang enggak donasi ya, lupa apa mungkin ya. Harus mulai dari takmir. Nah itu mulai dari takmir. Betul, Masya Allah. Nah itu ya mungkin Pak ya, alhamdulillah kita
Sudah cukup banyak ini kita belajar dari Masjid As-Salam, mulai dari program-programnya tadi ya Pak ya, dengan banyak inovasi tadi di sholat Jumatnya yang dikasih kupon biar cepet-cepetan ya para jamaahnya untuk hadir di masjid di awal waktu agar dapat ya kuponnya, pahala yang besar, dapat bonus Jumat berkah. Itu satu. Kemudian tadi juga ada ya yang paling sulit memang ya untuk anak muda, yang memang semua masjid mungkin mengalami masalah yang sama pastinya. Nah, anak muda sudah banyak terpengaruh oleh dunia teknologi ya, apalagi mungkin sekarang banyak tempat nongkrong lain, kafe-kafe yang mungkin lebih menurut mereka lebih asik gitu ya. Nah, caranya ya kita buat asik juga masjidnya Pak ya. Mungkin kiat dari Ustaz tadi bisa kita terapkan. Ya itu tadi ya, ada rekreasi, ada wifi, ada kopi, ada gaji. Nah, itu ya. Mungkin memang harus kita programkan mulai dari sekarang ya. Gak usah nunggu besok ya. Kalau bisa kita mulai sekarang. Yang penting niatnya dulu ya Pak ya. Niatnya dulu, insya Allah akan ada donatur. Ketika donatur itu datang, kalau mereka melihat ada programnya ya Pak. Iya. Sudah jelas, ada dokumentasinya tadi. Aktif di sosial media untuk mempublikasi ya Pak ya, orang melihat, donatur melihat, jadi mereka nggak segan-segan istiqomah jadi donatur tetap tadi ya. Kita doakan semua masjid bisa berdaya, bisa memakmurkan umat ya. Amin. Karena itu tadi ya, zaman Rasul, kita kembali lagi, mungkin sudah dengar juga dari Ki Kusnadi atau Pak Kiai Jazim ya, dari Jogokarian dan Al-Falah, bahwasanya memang masjid di awalnya itu dibuat oleh Rasulullah bukan hanya sekedar tempat sholat, tapi juga tempat untuk berdiskusi tentang perang ya, strategi perang, jadi pusat ngomongin tentang bisnis juga, ekonomi. Jadi nggak di pasar Pak ya kalau ngomongin strateginya, malah dari masjid ya. Gimana nih cara membagikan pasar perang di masjid? Wah, iya. Ya dapat hasilnya ya dari perang, alhamdulillah bisa berbagi ya. Tapi dengan cara-cara yang tentunya dihalalkan ya, Masya Allah. Itu tadi ya, jadi kita ingin kembalikan masjid ke nilai yang telah diajarkan oleh Rasul sebagai tempat kita bersosialisasi utamanya ya, bermuamalah ya, untuk menghasilkan masjid itu mandiri ya Pak ya. Kalau kita sudah punya donatur yang usahanya sukses kan. Jadi kas masjid itu tebel tadi, insya Allah ya. Tapi jangan bangga dengan tebel. Tebel harus kita salurkan. Itu yang penting. Jangan bangga dengan kas yang tebel tapi tidak ada manfaat untuk warga sekitar, betul. Untuk jamaah. Lebih baik nol tapi kasnya nol ya. Kasnya nol tapi tersalurkan dengan tepat, membuat masyarakatnya sejahtera. Iya, Masya Allah, sangat-sangat memotivasi Pak Harsono hadir di tengah-tengah kita ya, di podcast kita di hari yang cerah ini. Semoga kita doakan juga kembali kepada Pak Harsono dan teman-teman takmir masjid lainnya supaya dikuatkan ya Pak ya, amin ya, untuk bisa semangat terus ya, karena kadang kita semangat, kadang kita enggak ya, dalam ngurus masjid ini, karena memang banyak tantangannya. Nah, mungkin terakhir untuk Pak Harsono, mungkin kepada takmir-takmir, sahabat takmir masjid lainnya yang sedang berusaha, yang sedang struggle mungkin ya, dengan gimana nih cara untuk memakmurkan masjid, mungkin ada pesan-pesan Pak, silakan. Iya, untuk teman-teman ketua takmir masjid yang lainnya, niatkanlah bahwa kita ini menjadi takmir adalah untuk melayani tamu-tamu Allah. Mulailah dari kita sendiri. Kalau sholat tepat waktu, mulailah dari kita yang sholat tepat waktu. Kita yang memberi contoh. Kalau menjadi donatur,
mulailah dari kita sendiri yang menjadi donatur. Betul, betul. Baru kita mengajak teman-teman dan mengajak yang lainnya. Jadi niatkan semua itu untuk ibadah kepada Allah, untuk bekal kita di akhirat kelak. Karena saya tadi mendengar Ustadz Kusnadi di dalam Al-Baqarah 25 bahwa nanti di akhirat kelak tidak ada naungan selain 7 golongan, dan kita masuk dalam satu golongan, yaitu orang-orang yang mencintai masjid, ya, dimana ketika itu matahari jalannya dari kita 1 jengkal, ketika orang-orang lain tidak mendapat naungan, kita yang memakmurkan masjid dan mencintai masjid ini, yang bekerja untuk melayani tamu-tamu Allah, dikasih naungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung dari Allah. Dari Allah langsung. Ya. Cukup Pak. Itu ya. yang dapat saya bagi kepada teman-teman takmir masjid, ketua takmir masjid. Sekali lagi mulailah dari kita sendiri. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Arsono atas waktunya. Telah main-main ke podcast kami di Sentra Masjid ya Pak ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Pak, dari Sentra Masjid Bapak sudah ada apa nih di masjidnya? Sudah beli jam apa? Alhamdulillah. Kami itu semua mendapat impak. Dari mulai jam digital, impak, sejadah impak, AC impak, jadi nggak ada yang beli. belum bisa beli ke sentra masjid. Karena alhamdulillah yang dibutuhkan ketika kita butuh ini ada aja. Sudah ada orangnya. Alhamdulillah ya, kita bersyukur Pak ya. Jadi jadi banyak orang-orang baik yang mau memfasilitasi masjid. Ya, insya Allah mungkin dari sentra masjid mungkin bisa bantu juga dengan tadi sudah dijelaskan ya oleh Mbak Vivi tadi sudah menjelaskan bahwa sentra masjid juga memberikan ingin kolaborasi juga ya Pak ya dengan masjid-masjid yang mungkin sudah berjalan program-programnya itu untuk dapat kami bersamai gitu ya. Jadi kita mungkin bisa kolaborasi, kalau ada pemateri bisa mungkin dari kami ya hadiah-hadiahnya. Kemudian kami juga bisa buka bazar ya Pak di masjid untuk bisa memperkenalkan produk-produk sentra masjid untuk bisa menyamankan masjid-masjid lainnya ya di sekitar, mungkin di daerah Masjid As-Salam ya. Insyaallah. Mungkin kita selalu silaturahmi jalan terus Pak ya. Insyaallah ya Pak ya, agar kita juga memperkuat ukhuwah supaya agama kita, agama Islam ini senantiasa berkembang mengikuti zaman, tapi tidak melupakan dengan nilai-nilai awalnya, yaitu ibadah karena Allah Ta'ala. Ya. Mungkin kita cukupkan podcast kita pada hari ini. Apabila kami ada salah-salah kata, kami mohon maaf ya Pak ya. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.